Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Habis 15 menit. Memang kalau kita kepanasan lama terasa memang. Pertama yang ingin saya sampaikan, karena judul ceramahnya setiap kita adalah pemimpin, yang pertama kali adalah pemimpin laki-laki. Kalau sampai anak gadismu dibonceng orang, Pak, kalau sampai anak gadismu dibawa laki-laki yang tak mahram, Pak, apalagi sampai gembung masuk angin, Pak, maka kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sampai hamil di luar nikah, jangan kau nikahkan, Pak, karena menutup malu di dunia. Kau lupa hukum akhirat. Jadi kalau sempat dia hamil, bagaimana Pak Ustadz? Tunggu sampai melahirkan, jangan kau nikahkan. Kalau sampai kau nikahkan dia, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, jangan kau datang kemari lagi. Sangkangin puting beliau, rupanya drone dari atas. Nah, pergi jauh-jauh. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak laki-laki yang menikahkan anaknya yang hamil, maka 4 efeknya. Bapak yang berani menikahkan anaknya dalam keadaan hamil, 4 efeknya. Pertama, kalau nanti anak itu lahir, tidak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserah, apa yang nampak, bin drone. Bapak yang menikahkan anaknya dalam keadaan hamil, kalau nanti lahir anak itu laki-laki, maka anak yang kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan. Nanti anak-anak itu mau nikah, maka si anak laki-laki yang pertama tak bisa jadi wali, karena mereka bukan saudara seayah. Saudara seayah yang bisa jadi wali, sedangkan mereka saudara seemak. Saudara seibu seemak bisa jadi wali? Tak bisa. Yang ketiga, kalau bapak meninggal, maka anak-anak ini tak bisa jadi warisan, tak menerima ahli waris, tak menerima warisan, tidak bisa jadi ahli waris. Yang keempat, ditakdirkan Allah lahir anak dari hasil hamil itu anak pertama perempuan, umur 25 tahun, dipinang orang. Ketika mau nikah nanti, maka walinya adalah wali dibawa darahnya ke Singapura, tes DNA. Kata dokter di Singapura, ini anak kamu, karena tes darahnya sama, maka darah tak laku, tak laku darah. Ini anak saya, itu bukan anak kamu. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Bapak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang hamil di luar nikah, bukan tanggung jawab polisi, bukan tanggung jawab Satpol PP, bukan tanggung jawab bupati, tapi tanggung jawab orang tua. Kemana saja dia selama ini pergi, maka dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu apa boleh buat tak dapat diulang kembali, tapi yang akan datang mesti kita jaga. Apakah masyarakat Durai, masyarakat yang hadir semua malam, siang, petang, apakah semua yang hadir ini siap menjaga anak-anak kita? Dah, dari bunyinya macam-macam mengamuk. Tapi sebetulnya itu adalah ketulusan hatinya, insya Allah. Amin. Lalu kemudian yang perempuan merasa dia bukan pemimpin, karena judul pengajiannya setiap kita adalah pemimpin. Kira-kira perempuan ini pemimpin apa tidak? Banyak pula yang mengaku perempuan adalah pemimpin, karena ketika bapak pergi mencari ikan, bapak pergi memanen sawit, bapak pergi mengambil kelapa, yang tinggal di rumah adalah ibu, maka ibu bertanggung jawab di rumah itu. Kalau sampai anak-anak ibu dibiarkan, maka bapak ibu menanggung dosa. Bapak pemimpin tertinggi, ibu pemimpin kedua. Hari ini ibu yang membawa anak-anaknya, bersyukurlah bu, karena anak-anak ibu ini nanti akan mendoakan ibu di tengah malam. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ajar anak ibu baca Quran, habis maghrib ke isya, matikan TV, matikan handphone, matikan gadget, stop semuanya, 45 menit mengaji. Guru mengaji saya yang pertama bukan ustadz, yang menunjukkan saya alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, bukan ustadz, bukan ulama. Guru mengaji saya adalah emak kandung saya.
Maka dimanapun saya ceramah hari ini, pahalanya mengalir ke makam almarhumah emak saya. Ibu, kalau mau anaknya sampai mati, sampai tua, mengalir pahala ke makam ibu, lapang kubur ibu, terang kubur ibu. Mulai malam ini, malam Jumat, start hari Kamis malam Jumat ini, habis maghrib nanti, ibu mengajar anak-anak mengaji. Siap? Banyak yang tak siap. Saya ulang sekali lagi. Mulai hari Kamis ini, nanti malam adalah malam, habis maghrib panggil anak, ibu yang mengajar anak-anak ibu semuanya mengaji. Siap? Awas kau tak buka nanti malam. Habis maghrib, matikan TV, matikan handphone, matikan semua, panggil anak, ambil ikro kau, ambil ikro. Mak, aku udah Quran, balik ke ikro. Kenapa gitu? Aku belum pandai mengaji. Dulu kami mengaji pakai namanya Qaidah Baghdadiyah. Alif di atas alif di bawah i, alif depan u, a i u. Alif dua di atas an, alif dua di bawah in, alif dua depan on, an, in, on. Yang ketawa berarti udah tua. Kan anak-anak sekarang tak tahu. Anak sekarang pakai ikro, a, bataba, batata, batasa, basaba. Corona, kholako, kazaba. Corona, virus corona. Kholako, tercipta. Kazaba, karena banyak dusta. Ada itu dalam ikro. Pandai pula penyusun ikro itu. Tahu dia virus corona. Bapak Ibu sehat? Masih semangat? Sabar-sabar ya Pak. Sabar-sabar ya Bu. Kita doakan Durai di masa akan datang tendanya lebih besar lagi. Ibu akan diminta tanggung jawab. Kalau ibu masih merepet, ibu masih membebel, ibu masih bertanya kepada anak, kau pergi sama siapa, pulang jam berapa, mana kunci motor, mana duit yang kukasih, macam mesin pempong rusak. Insya Allah anak-anak masih selamat. Tapi kalau ibu sudah malas merepet, udah diam aja. Ma, aku pergi pacaran ya, pergilah. Aku balik subuh mak, tak apa-apa. Aku hamil 2 bulan mak, udah takdir. Kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Ibu siap-siapkan balik dari sini latihan merepet. Makan cabai rawit agak 2 kilo. Insya Allah atas merepet, bawah merepet. Kalau ibu masih marah-marah, kalau ibu masih mengamuk-ngamuk, itu tanda ibu sayang atau benci pada anak-anak? Masih sayang. Kenapa rokok pendek? Mana rok panjang? Kenapa pakai celana jen? Kenapa pakai celana hantu? Kenapa pakai baju setan? Mana jilbab yang kubelikan? Berapa banyak bapak-bapak yang jahat, yang nakal, yang perampok, yang garong berubah menjadi baik karena ibu yang baik. Betul apa tidak Bu? Saya berjumpa bapak-bapak. Saya Pak Ustadz gak suka pengajian. Gimana ceritanya bapak? Gak suka pengajian? Benci saya sama Ustadz-Ustadz. Gak suka saya pengajian. Gimana ceritanya bapak berubah? Istri saya selalu ikut pengajian Pak Ustadz. Setiap saya tanya, mama mau kemana? Pengajian. Apa kira pengajian? Lama-lama saya heran. Akhirnya dia lama pulang, nelpon minta jemput. Jemput ya Pak? Pulang aja sendiri. Nanti kalau dilarikan supir taksi. Akhirnya saya jemput Pak Ustadz. Pertama-pertama saya dengar dari luar masjid. Lama-lama saya masuk ke masjid. Lama-lama saya duduk dalam masjid. Lama-lama saya duduk di tengah. Lama-lama saya duduk di depan. Akhirnya sekarang saya ikut pengajian tak berhenti. Gara-gara istri yang baik hatinya, doanya. Ibu sabar-sabar. Mana tahu laki ibu di rumah mirip-mirip macam Fir'aun. Sabar. Doakan dia baik-baik. Doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Ibu-ibu yang datang pengajian ini pasti suaminya baik-baik. Betul? Kalau tak baik mana mungkin diizinkannya ibu pengajian? Ayah, aku pergi pengajian ya. Jangan. Masak cendol. Aku pergi pengajian ya. Jangan. Duduk di rumah. Tapi bapak izinkan hari ini bu pengajian. Aku pergi pengajian ya. Pergilah. Abang tak ikut. Aku main gaplik dulu sebentar. Kita doakan dia mati husnul khatimah. Balik dari sini ibu katakan sama dia, bang, apa cerita Ustadz itu tadi? Ada ceritanya bang. Apa cerita dia? Katanya gini bang, dulu ada seorang pemain gaple. Hah, aku disindirnya tuh bukan abang.
Jadi gimana cerita orang pemain gaplek itu? Rupanya pas dia mau main gaplek itu bang, kelepak, habis itu mati. Mungkin cerita saya tak masuk ke telinganya, mungkin khutbah Jumat tak sampai ke hatinya, tapi cerita dari mulut ibu yang tulus, ikhlas, bersih karena Allah, mudah-mudahan merubah hatinya, mudah-mudahan ditutup Allah pintu maksiatnya, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah. Allahumma hdi qaumi, berikan hidayah, fa innahum la ya'lamun. Ad-du'a silahul mu'min, senjata orang beriman adalah doa. Maka sujud terakhir, usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Ibu sholat hajat, bapak mendengar. Kau sholat apa tadi? Sholat hajat. Apa hajatnya? Supaya abang bertobat dong. Apa? Terbuka biji matanya, marah dia, tersinggung dia, tapi dalam hati kecilnya, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hati suami ibu-ibu ini dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, insya Allah bapaknya baik, ibunya baik, anak-anaknya pun akan baik. Yang mabuk-mabuk sedikit sehat insya Allah. Kalau ada di antara anak bapak ibu yang sudah mulai kena sabu-sabu, jangan malu, jangan takut, lapor kemana? Badan Narkotika Nasional. Nomornya Pak Ustadz nanti saya kasih. Ditangkaplah dia Pak Ustadz. Mau pilih mana? Tangkap, gila, mati, bodoh, penjara. Bagus dia dididik, disekolahkan. Nanti kalau tetangga nanya, malulah Pak Ustadz. Anaknya di mana? S2. S2 apa? Program penyehatan dari penyakit narkoba. Kalau belum kena narkoba betul, masih pakai apa dia? Masih pakai lem Pak Ustadz. Doakan, pindah dari lem kambing ke lem kanji. Banyak sagu sini kan? Nah, ganti, ambil lem dia. Kalau usah pakai lem kambing lagi, pakai lem sagu, ongol-ongol. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap bapak adalah pemimpin, bapak akan dituntut di hadapan Allah. Setiap ibu adalah pemimpin dan ibu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala.